wabarakatuh. Sekarang kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, kita murojaah dulu surat Ad-Duha. Ketua kelas silakan pimpin. Sebelum kita belajar, mari kita murojaah surat Ad-Duha terlebih dahulu. Murojaah surat Ad-Duha dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Jadi hari ini, ya, sebelum kita mulai pelajaran, minggu kemarin pelajaran kita tentang apa? Jadi tentang dakwah Nabi Muhammad. Jadi tentang dakwah Nabi Muhammad. Siapa yang masih ingat bagaimana pelaksanaan dakwah Nabi Muhammad? Dakwah Nabi Muhammad ada yang masih ingat? Secara Ya, secara sembunyi selama berapa tahun? 3 tahun. Selama 3 tahun. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan strategi TTW. Ya, TTW itu think, talk, dan write. Nanti saya jelaskan. Siswa dapat membiasakan sikap dermawan dan jujur sebagai implementasi meneladani sikap terpuji Khulafa Abu Bakar As-Siddiq dengan baik. Terus melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan strategi TTW, siswa dapat menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin dengan tepat. Siswa dapat menganalisis sejarah perjuangan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dengan benar, dan siswa dapat menampilkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah kita belajar ini nanti, Ustazah harapkan kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akan bagikan tayangan, terus nanti Ustazah bagikan LKPD. Nah, di LKPD ini kalian dituliskan, ya, dicatat, berdiskusi dengan temannya. Baru nanti dipresentasikan, ya, bersama teman-teman kelompoknya untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam LKPD. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Silakan berbagi. Nah, sebelum kita mulai, Ustazah ingin memberikan soal pretest dulu. Kalian kerjakan soal pretestnya sekali. Jangan. Kalau ada yang kalian belum pahami, nanti silakan ditanyakan. Islam tidak berlaku lagi. Tak hanya suku Banu yang memberontak, juga muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi. Yang paling menonjol di antara orang yang mengaku nabi tersebut adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar mengatakan mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat
dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Adapun munculnya nabi palsu merupakan ancaman bagi Islam. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Khalid bin Walid terkenal bisa terus kemenangan Arab karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukannya sebelum atau sesudah masuk Islam. Inilah alasan mengapa Khalid bin Walid terpilih sebagai pemimpin ekspedisi ini, karena memiliki pengalaman peperangan kuno dan mempunyai keahlian kavaleri. Menurut saja, pasukan di bawah panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan, Musailamah sendiri terbunuh dalam peperangan yang dikenal dengan perang Yamamah tersebut. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh Jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab dari tayangan video tadi, apakah sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq? Ya, bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah? Ada yang bisa jawab? Ya. Ada beberapa faktor pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya yaitu karena beliau adalah sahabat Nabi Muhammad. Iya, karena beliau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Ada lagi? Kalau dia ini duduknya berhadapan.
Sudah. Ya, sekarang kalau sudah selesai, kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Yana Elsalina sebagai moderator, Arifah Fitria sebagai penjelas, Nur Aini Syadzah sebagai penjelas, dan Hafizah Nur Aini sebagai penjelas. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Arifah Fitria. Pertama, sejarah kehormatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berikutnya adalah selama masa Rasul Rasulullah saat beliau wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk menjadi imam sholat untuk menggantikan Rasulullah. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Rasulullah telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Rasulullah yang paling tabah menghadapi kehidupan Rasulullah. Segera setelah kematiannya, dilakukan musyawarah dalam antara kaum Ansor dan Muhajirin di Musdalifah dan di Musdalifah dan kota Madinah. Yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Setelah yang kedua, yang kami ketahui tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq memimpin menggantikan Nabi Muhammad setelah wafat. Beliau selain menyebarkan agama Islam sebagai tugas Nabi Muhammad SAW. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq yang singkat-singkat tersebut lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tentang yang ditimbulkan oleh persoalan yang Nasrani tunduk kepada pemerintahan di Madinah peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar As-Siddiq memiliki keberhasilan dalam kepemimpinannya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sifat Abu Bakar yang meliputi lemah lembut, tegas, berani, dermawan, dan jujur. Dalam sejarah sifat ketegasan Abu Bakar, salah satu contohnya yaitu ketika Syuja'ah telah mengkhianati amanah, menipu Abu Bakar dan kaum muslimin serta membunuh orang-orang yang tak bersalah. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aini Syadzah. Baiklah, yang nomor 3, menurut kami perkembangan pendidikan masa Abu Bakar As-Siddiq adalah memperbaiki sosial ekonomi, pengumpulan ayat ayat Al-Quran, dan memperluas wilayah Islam sampai ke Irak, Persia, dan Syria. Setelah itu, Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi siapa itu Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Ya, khalifah atau sahabat Nabi. Sahabat Nabi dari sejak Nabi memperjuangkan, ya, menyebarkan agama Islam. Ya, kaum muslimin pada masa itu bingung. Ya, siapa kira-kira yang akan menggantikan menjadi pemimpin umat Islam pada masa itu? Ya, jadi terjadilah perselisihan, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka maunya dari Muhajirin untuk menjadi pemimpin pengganti Nabi. Ada juga yang maunya jadi kaum Ansar untuk menggantikan Nabi. Nah, berdasarkan musyawarah, akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita lihat biografi singkat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu, ya, dilahirkan di Mekah pada tahun berapa? Ya, 573 Masehi. Ibunya Ibu Abu Bakar ini bernama Salma binti Sa'ad bin Amir bin Sa'ad dan Tayyib bin Murrah.
di antara orang yang paling awal memeluk Islam atau dinamakan as-sabiquna awwalun. Ya. Nah, lalu bagaimana setelah menjadi pemimpin? Ya, menjadi pemimpin bagaimana kepemimpinan seorang Abu Bakar? Ya. Jadi dia menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu dari 11 sampai 3. Kalau sudah paham, sekarang kita kerjakan evaluasi. Kalau kalian jawab di Jadi dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Sudah paham? Kalau sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya kita akan, kalau tadi kita membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, maka khalifah yang kedua siapa nak? Umar bin Khattab. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang Umar bin Khattab. Ya. Karena materi kita sudah habis, silakan ketua kelas pimpin doa.